Kedekatan sufi dengan Allah dalam hubungan rasa bersatunya sufi dengan Allah, kedekatan etis dan estetis diterima di kalangan penganut tasawuf sunni, sedangkan kedekatan kesatuan wujud hanya diterima di kalangan penganut tasawuf falsafi. Secara historis, ajaran tasawuf mengalami perkembangan. Bermula dari upaya meniru pola hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian berkembang menjadi doktrin-doktrin yang bersifat konseptual. Dari perkembangan tersebut, secara garis besar, tasawuf terpolarisasi menjadi dua corak. Pertama, tasawuf sunni, yakni ajaran tasawuf yang diajarkan pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkat rohaniyah mereka. Kedua yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan yang bersifat rasional filosofis. Ada juga pendapat yang mengatakan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat yang dikembangkan oleh para sufi, dengan mengkompromikan atau memakai tema-tema filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Tasawuf falsafi mulai muncul pada abad ke-3 dan ke-4, namun pada abad ke-5 ada kemunduran dan kembali bersinar dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-6. Tasawuf falsafi secara umum ialah mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus, yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat murni, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa, zauq dan juga tidak bisa dikatakan bahasa dan teknologi filsafat. Pada awal munculnya tasawuf falsafi yaitu pada abad ke-3 dan abad ke-4, namun yang paling menonjol yaitu pada masa abad ke-6 dan ke-7. Disitulah adanya masa-masa kejayaan atau kebangkitan tasawuf falsafi. Pada masa itu muncul dua hal penting. Yang pertama, yaitu kebangkitan kembali tasawuf semi-falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat maka muncul ajaran-ajaran yang menggabungkan antara ilmu tasawuf dan filsafat. Tasawuf falsafi sering juga disebut dengan ajaran mistikisme Islam. Wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujud artinya tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdat al-wujud artinya kesatuan wujud. Menurut para ahli filsafat dan sufistik, kata al-wahdah digunakan sebagai suatu kesatuan antara materi dan ruh, antara yang tampak dan yang batin.